Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Dorcas Daud, dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Puasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur selalu saja Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk terus menggali dan Engkau ajar kebenaran firman-Mu, dan kami bersuka cita menerimanya. Kami membutuhkan firman-Mu dan Roh Kudus yang menolong kami dan telah mengurapi kami untuk kami bisa menangkap dan mengerti dengan tepat dan benar maksud dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Markus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca semuanya terlebih dahulu, tapi setiap minggu kita akan bahas ayat per ayat. Mari kita baca bersama-sama. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di mana di ayat pertama ini menggambarkan bagaimana pagi-pagi benar, berarti masih pagi sekali, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran yang perlu kita jadikan pegangan hidup. Di ayat yang pertama menggambarkan bagaimana imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah punya satu kemufakatan yang bulat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nah, apa sebetulnya yang terjadi di dalam hati dan pikiran mereka? Para imam, tua-tua dan ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama ini, saya percaya malam harinya sebelum pagi-pagi benar itu, mereka sudah dilanda oleh keresahan yang luar biasa. Mereka dilanda oleh kegalauan. Mengapa? Karena hati dan pikiran mereka tidak bersih. Dan hati pikiran mereka tidak bersih karena ada kedengkian. Tadi kita baca di ayat-ayat yang berikutnya. Ada kedengkian kepada Yesus. Ini menggambarkan
bahwa bagaimana seseorang ketika hatinya tidak suci, itu karena pikirannya juga tidak suci. Mengapa tidak suci? Karena ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang jahat, ada hal-hal yang tidak kudus. Ada iri, ada dengki, ada amarah, ada khawatir, ada ketakutan, ada kecengkelan, ada dendam, ada pahit hati, dan sebagainya. Nah, persis seperti para imam, tua-tua, dan ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama ini. Saya juga tidak yakin malam harinya sebelum pagi-pagi benar mereka bisa tidur dengan nyenyak. Siapa orangnya yang ketika pikiran dan hatinya tidak kudus, dikotori oleh hal-hal yang negatif seperti itu, malam bisa tidur nyenyak. Pasti malam itu resah gelisah, tidak bisa memejamkan mata. Mungkin tubuh merasa penat, mata merasa lelah, dicoba untuk dipicingkan matanya tapi tidak bisa tidur nyenyak. Sebab pikirannya terus jalan ke sana kemari, memikirkan, terbayang dan hal-hal yang buruk. Dan hatinya dikotori oleh kebencian, kerisauan, kegalauan, kedengkian seperti mereka dan sebagainya. Betapa tidak nyamannya seseorang yang seperti ini. Padahal Yesus sendiri memberikan damai sejahteranya kepada kita. Damai sejahtera yang bukan dari dunia, tapi damai sejahtera yang supranatural. Artinya damai sejahtera yang diberikan kepada kita adalah damai sejahtera yang tidak karena hal-hal dunia, tapi karena apa? Karena damai sejahtera yang dari Roh Kudus. Artinya kalau Yesus memberikan damai sejahteranya sendiri, Dia menghendaki supaya kita itu dalam menjalani kehidupan, hati mesti tetap dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera itulah kekuatan kita. Hati mesti tetap dalam ketenangan. Nah, itu sebabnya jagai pikiranmu supaya hatimu tidak kotori dengan hal-hal yang membuat engkau merasa kehilangan damai sejahtera. Padahal ketika kita lahir baru, roh damai sejahtera itu sudah satu paket dengan pribadi Roh Kudus yang melahirkan baru kita secara rohani. Tapi mengapa bisa merasa kehilangan damai sejahtera? Bukan damai sejahtera itu yang meninggalkan kita, tapi kita yang memadamkannya. Karena kita mengizinkan pikiran kita ditipu oleh hal-hal negatif tentang situasi, tentang kondisi, tentang seseorang, sehingga hati kita juga ikut menjadi kotor. Apalagi kalau kita memandang dengan mata jasmani kepada orang lain yang selalu saja seringkali melihat tentang kesalahan, keburukan orang lain, dan belum tentu orang itu memang buruk dan salah. Kadang-kadang cara pandang yang salah itu timbul dari apa? Timbul dari kedengkian, dari iri hati, dari panas hati, dari merasa tersaingi dan sebagainya, dari merasa kecewa. Nah, jadi ketika pikiran kita izinkan untuk tertipu oleh hal seperti itu, hati kita menjadi kotor. Itu sebabnya roh damai sejahtera yang sudah ada dalam kita akhirnya menjadi padam. Dan ketika damai sejahtera menjadi padam, maka kegelisahan muncul, keresahan, kegalauan, tidak bisa tidur. Banyak sekali orang datang kepada saya dengan keluhan, saya tidak pernah bisa tidur. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada juga yang bertahun-tahun, dan ada juga yang sampai dia harus minum obat penenang setiap kali mau tidur. Atau suatu kali seorang ibu berkata dia takut untuk minum obat penenang, dia akhirnya minum antimo. Karena antimo itu katanya kalau diminum bisa membuat seseorang mengantuk. Padahal sebenarnya kuncinya di mana? Pikiran kita diizinkan untuk dikotori hal-hal yang tidak benar. Sehingga hati kita sekarang juga menjadi kotor. Akibatnya kita menjadi tidak bisa tenang. Bahkan kalau sampai terlalu lama tidak bisa tidur, seseorang bisa menjadi stres. Kalau sudah stres, ketakutan muncul, kekhawatiran begitu kuat muncul, dan kemudian menjadi frustrasi menjalani kehidupan. Jadi itu sebabnya saudara,
tinggallah dalam Yesus yang menjadi kebenaran. Dengan cara apa? Akui dan sadari bahwa damai sejahteranya Dia dalam situasi kondisi apapun siap untuk menopang Anda, siap untuk menenangkan kita, dan jangan izinkan pikiran kita dikotori hal-hal yang bukan kebenaran. Sehingga hati kita menjadi kotor, dan sekarang biar hati kita menjadi tenang, damai sejahtera, dan kita menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Kapanpun kita harus tidur, kita bisa tidur. Kapanpun kita harus makan, kita bisa menikmati makanan dengan lezat. Kapanpun kita harus minum, kapan kita harus istirahat, kita bisa menikmati kehidupan ini. Karena apa? Kita dipimpin dalam damai sejahteranya Yesus. Mari kita baca dari Markus pasal 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Nah, pada waktu itu Yesus posisinya adalah sebagai orang yang terdakwa, walaupun sebetulnya belum tahu kesalahannya di mana. Tapi di mata para imam, orang-orang Yahudi itu, dan juga para mahkamah agama, mereka sudah menentukan bahwa Yesus bersalah. Mereka sudah berpikir negatif tentang Yesus. Itu sebabnya pagi-pagi benar mereka segera menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihakimi dan akhirnya dihukum. Nah, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Para imam menuduhkan banyak hal kepada Yesus, dan Pilatus bertanya kembali, tapi Yesus tidak mau menjawab. Sampai Pilatus heran, "Tidak engkau mau menjawab?" Dan memang di benak Pilatus dia juga belum mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Ini karena dakwaan dan juga tuntutan orang banyak. Sikap Yesus sangat terpuji. Walaupun sebetulnya dia bukannya raja orang Yahudi. Sebetulnya Bapa Surgawi mentabiskan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Tapi ketika ditanya oleh Pilatus, di tengah tuduhan begitu banyak para imam dan para mahkamah agama tua-tua orang Yahudi, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus bukan berkata, "Ya, aku raja orang Yahudi." Tapi dia kembalikan jawabannya kepada pertanyaan daripada Pilatus. "Engkau sendiri kan mengatakannya aku raja orang Yahudi?" Dan sesudah itu pertanyaan Pilatus berikutnya dia tidak jawab. Yesus berpikir tak perlu dijawab, karena mereka itu sudah pada prinsip yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Prinsip yang tidak mau untuk diluruskan kembali. Bahwa Yesus adalah terdakwa. Yesus adalah orang bersalah. Dia menghujat Allah dan sebagainya. Itu membuat Yesus lebih baik dia tidak demonstratif membela diri dan menunjukkan kebenaran dirinya, namun dia percayakan kepada Bapa Surgawi. Yesus tahu bahwa kebenaran pasti disingkapkan oleh Bapa Surgawi. Bahkan dirinya sendiri adalah kebenaran itu. Dan Bapa Surgawi adalah Allah yang adil. Allah yang akan memunculkan kebenaran seperti siang. Sehingga Yesus merasa tak perlu membela diri dengan kekuatan sendiri. Suatu saat mereka akan dibukakan, disingkapkan, dicelikkan, bahkan akan merasa malu ketika kebenaran itu akan dimunculkan, disingkapkan oleh Allah Bapa. Mungkin
Suatu saat di antara kita pernah atau saat ini sedang dalam posisi, sedang dicurigai, sedang dianggap salah terus, sedang dipantau terus, sedang disalah mengerti, atau bahkan mungkin sudah dihakimi. Kita dikata-katain sesuatu yang negatif padahal kita tidak seperti itu. Kita diperlakukan tidak adil. Kita dipandang dengan tidak benar. Mungkin juga kita ditinggalkan, kita dianggap orang bersalah, kita dianggap orang berbahaya. Padahal semua hal-hal itu adalah sangkaan yang belum terbukti. Apa yang harus kita lakukan? Cukup diam, tenang. Lepaskan pengampunan, tinggal dalam kasih Kristus. Karena suatu saat Yesus Tuhan, Bapa Surgawi dan Roh Kudusnya akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan melakukan pembelaan. Mereka akan membuat kebenaran itu disingkapkan. Kita tidak perlu merasa rugi atau merasa sakit hati, marah, dendam, dan kemudian kita memutuskan dengan sikap hati, suatu saat aku akan balas dendam kepada kalian. Oke, saya akan buktikan bahwa aku benar. Kalian semuanya salah. Ketika kita akan berusaha membela diri dengan kekuatan sendiri, malah kebenaran yang hakiki tidak bisa dimunculkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat kita sudah membela diri sendiri. Kita berusaha untuk menunjukkan kebenaran kita sendiri. Padahal kebenaran yang hakiki itu hanya ada di dalam Yesus. Dan kebenaran itu sekarang ada dalam diri kita. Tidak mungkin Bapa Surgawi akan menutupinya. Tidak mungkin surga akan memanipulasi kebenaran itu. Kita tidak perlu bersusah-susah dan cari cara bagaimana kita membela diri dengan menunjukkan kebenaran kita. Ketika kita memang harus menjelaskan apa yang perlu dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah. Tapi kalau kita tujuannya adalah untuk membela diri, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang benar, jangan pernah engkau paksakan. Karena itu adalah bagian kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan yang akan muncul dalam hidup kita. Mencelikkan mereka semuanya, membuka mata mereka, menyingkapkan hati dan pikiran mereka yang tertutup oleh kebencian, oleh hal yang negatif tentang kita. Percayalah, karena Dia kebenaran dan keadilan bagi kita. Dimana kalau kita berusaha untuk membela diri sendiri dan ternyata kita ketika menunjukkan kebenaran dengan kekuatan sendiri, kita malah menjadi bahan ejekan orang lain, atau mungkin kita menghadapi masalah yang lebih besar, atau kita dikuasai oleh amarah yang tidak terkendali sehingga damai sejahtera kita terganggu, jiwa kita terganggu, fisik kita juga bisa terganggu. Tiba-tiba kita merasa pusing, kita merasa sakit di bagian-bagian tertentu, atau mungkin seluruh tubuh rasanya seperti lemah tak berdaya. Nah, itu karena apa? Kita mengandalkan diri sendiri untuk menunjukkan kebenaran kita. Padahal yang sesungguhnya terjadi saat kita lahir baru adalah Yesus adalah kebenaran yang ada dalam diri kita, dan dunia setelah kegelapan tidak bisa menutupinya. Pasti akan dimunculkan seperti siang dan akan memancar keluar, dilihat oleh orang lain. Pembelaan Dia juga sangat adil karena Dia sangat mengasihi kita. Markus pasal 15 ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Mari kita baca terlebih dahulu.
telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Tentang Yesus yang dibawa kepada Pilatus oleh orang-orang yang dengki, yaitu para imam, tua-tua, dan mahkamah agama. Karena dengki, bukan karena Yesus kedapatan sebagai orang yang bersalah dan menjadi terdakwa. No, tapi karena dengki. Kedengkian seseorang itu bisa menghasilkan satu perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan kadang-kadang seseorang kehilangan rasa kasih atau belas kasihan kepada orang lain. Kita sudah muncul kedengkian. Itu sebabnya izinkan firman Tuhan dan Roh Kudus membersihkan hati kita. Dikatakan dalam kitab Matius bahwa diberkatilah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Bagaimana setiap hari kita bisa merasakan, menyadari, bahkan melihat karya-karya Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita. Tergantung dari seberapa kudusnya hatimu. Kalau hatimu banyak kedengkian, banyak amarah, banyak sakit hati, banyak kejengkelan, dan mungkin emosinya tidak bisa terkontrol lagi, maka setiap hari yang keluar dari mulutmu hanya keluh kesah. Setiap hari engkau merasakan bahwa hidup ini rasanya sia-sia. Setiap hari engkau tidak bisa melihat masa depanmu adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Setiap hari engkau tidak bisa merasakan kasih Tuhan yang hangat. Bahkan mungkin hatimu seperti hati yang kosong. Karena apa? Diisi oleh begitu banyak sampah. Padahal sorga mau mengisi hatimu dengan hal yang mulia, dengan hal yang luar biasa, dengan karakter-karakter Kristus yang dibutuhkan untuk kau menjalani kehidupan ini dengan tenang dan damai sejahtera. Perhatikan di sini kedengkian itu sudah merasuk para imam, tua-tua, dan mahkamah agama. Ini bukan orang kebanyakan loh. Mahkamah agama, para imam, tua-tua, berarti mereka sangat tahu tentang hal agama. Mereka sudah menyelidiki kitab suci, tapi hati mereka bisa dirasuk oleh kedengkian. Yang kita pikir adalah kalau orang tahu agama, orang mempelajari kitab suci, semuanya baik, semuanya bersih, suci hatinya. Kalau orang tidak waspada, bisa kecurian kekudusan di hatinya, tertipu oleh setan dan iblis. Diberi kedengkian, diberi iri hati, diberi amarah, diberi kekecewaan, diberi kecil hati, rendah diri, yang minder. Kalau rendah hati bagus. Tidak sadar orang itu. Nah, ketika kemudian orang banyak itu ingat bahwa setiap hari itu ada pembebasan orang-orang yang terpenjara, hari itu mereka manfaatkan untuk menuntut Pilatus agar ada yang dibebaskan. Dan Pilatus bertanya, siapa yang harus kubebaskan? Dia yang raja orang Yahudi ini atau siapa? Tapi para imam, tua-tua, dan mahkamah agama menghasut begitu banyak orang supaya Pilatus membebaskan Barabas. Padahal Barabas itu mempengaruhi dan punya pengikut yang lumayan banyak untuk bikin pemberontakan, bikin keonaran di negeri itu. Tapi begitu dengkinya hati mereka, begitu kotornya hati mereka kepada Yesus, mereka lebih memilih
Barabas, si pembuat huru hara, pemimpin pemberontakan negeri, itu yang dibebaskan daripada Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak tahan begitu banyak hal yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus yang rasanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Apalagi apa yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan-perkataan yang berkuasa. Perkataan-perkataan yang berbeda dengan pikiran orang-orang dunia. Karena disampaikan oleh Yesus adalah satu kebenaran. Dan orang banyak itu ternyata bisa terhasut. Mereka akhirnya berteriak bersama-sama, salibkan dia, salibkan dia. Padahal mereka juga yang dulu pasti ada yang pernah sakit disembuhkan oleh Yesus. Mendengarkan juga khotbah Yesus. Ketika mereka lapar, Yesus bikin mujizat. Dari 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Saya percaya di antara mereka juga ada yang menikmati itu. Tapi mereka sudah dikuasai oleh roh jahat, kedengkian, iri hati, panas hati. Dan itu yang mendominasi mereka sehingga mereka jauh dari kebenaran. Pikiran mereka digelapkan. Akhirnya mereka menuntut, lebih baik ini orang. Kalau mau jujur, di hati mereka pasti hati nurani ada yang berkata, walaupun aku pernah disembuhkan oleh dia, aku pernah makan kenyang dari ikan dan roti yang dibawa anak kecil itu, tapi mulut ini sudah dipengaruhi oleh roh jahat yang disampaikan oleh para imam tua-tua dan para mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus. Berteriakkah Yesus? No. Marahkah Yesus? No. Inilah karakter yang mulia. Karena dia tahu bagaimanapun situasi yang sedang terjadi dalam lingkungannya, bagaimanapun orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia, walaupun merendahkan dia serendah-rendahnya, tapi Yesus tidak merasa direndahkan. Karena dia begitu tahu, aku berasal dari sorga, aku punya karakter yang mulia. Apa yang kau rendahkan dalam hidupku tidak berpengaruh kepada aku. Kalau orang dunia punya istilah, kalau memang emas walaupun dibuang ke tempat yang penuh lumpur, emas itu tetap emas. Logam mulia yang berharga dan bernilai. Emas itu tidak akan berubah jadi perak, apalagi rumput jerami. Dan Yesus tahu, sangat tahu dia itu siapa. Sehingga dia lebih baik diam. Bahkan sampai ketika dibawa ke kayu salib, dikatakan dalam kitab Yesaya, seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Wow, luar biasa. Ini yang di matanya Allah Bapa Surgawi adalah sangat terpuji sikapnya. Sehingga ketika Yesus sudah mati, dibangkitkan hidup lagi, duduk di sebelah kanannya, dan Allah memberikan kepada dia dengan peninggian namanya di atas segala nama. Semua lidah nanti mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah Yesus. Kenapa? Karakternya mulia. Dia tidak merasa hilang harga dirinya, atau dia tidak merasa lumpur ataupun rumput jerami atau perak, walaupun orang lain menghina dia. Dan akhirnya waktu dan kebenaran itu disingkapkan oleh Bapa. Semua akhirnya tahu ketika Yesus sudah betul-betul mati di kayu salib. Seperti ada badai yang gemuruh dan lihat tabir bait suci terbelah 2. Dan pada akhirnya banyak orang melihat, terutama murid-murid Yesus. Sesudah berapa hari kemudian dia naik terangkat ke surga, dan kelak dia akan datang kembali. Nah, jadi orang banyak itu menuntut Yesus yang disalibkan. Bagaimana keputusan dari Pilatus? Nah, ini Pilatus walaupun dia pejabat, dia juga orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian dan lebih takut kepada orang lain. Barangkali kalau dia kemudian tidak mengikuti keinginan banyak orang, takutnya nanti dia akan digeser kedudukannya. Takutnya banyak orang tidak mau memilih dia. Takutnya banyak orang tidak mau mengikuti aturan pemerintahannya atau keputusan-keputusannya.
dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Sang Pencipta. Bagaimana dengan Anda? Lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada manusia? Yang paling penting seperti Petrus katakan, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Tentang kebenaran loh. Tentang kebenaran. Nah, Pilatus ternyata takut kepada manusia. Akibatnya apa? Dia mengikuti tuntutan orang banyak. Menyerahkan Yesus untuk disesah. Saya percaya semua kita juga pernah mengalami satu posisi, satu keadaan, satu kondisi seperti Yesus alami. Selain kita didakwa, dituduh sebagai orang bersalah, terdakwa, kita difitnah barangkali, kita diperlakukan tidak adil, kita menghadapi orang-orang yang mencibir, merendahkan kita. Kita melihat orang-orang kalau melihat kita sinis, memalingkan muka, atau mungkin kita tidak termasuk hitungan di mata mereka. Karena apa? Banyak hal. Mungkin mereka dengki juga dengan kita. Mereka iri dengan kita. Atau banyak hal penyebabnya. Tapi satu hal yang menjadi prinsip kita. Sama. Kita juga seperti Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kita bukan warga negara dunia. Kita anak Allah. Kita warga negara kerajaan Allah. Bersikaplah seperti Yesus. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana pembelaan Allah melalui Yesus Kristus nyata kepada kita. Dan semua akan disingkapkannya, dan waktu Tuhan untuk menyingkapkan dan mengadakan pembelaan yang real itu pasti tidak terlambat. Karena waktu Tuhan tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Pasti tepat waktu. Dan suatu saat ketika engkau menerima kondisi seperti itu, tetap bisa bersyukur, tetap mengasihi Tuhan, jangan nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa orang pada benci pada saya, menfitnah saya? Tuhan, saya diperlakukan tidak adil. No. Tapi engkau tetap bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, engkau tetap mengasihi saya. Oh, terima kasih Tuhan untuk orang-orang itu, I bless them. Aku berkati mereka, aku kasih mereka. Dan engkau tetap bersukacita, tetap tinggal dalam pimpinan damai sejahteranya, seperti pagar dan benteng yang akan membentengi engkau dalam kekuatan iman. Apa yang terjadi? Engkau akan mengalami peninggian daripada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kasih Allah dengan kita? Penindasan, kesesakan, pedang, penganiayaan, kemiskinan? No way. Karena kasih Allah sempurna dan mutlak untuk kita. Bahkan Yesus Kristus sendiri anaknya tunggal diberikan kepada kita untuk menjadi pembela kita. Karena Allah Bapa menentukan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. More than conqueror. Dan bagaimana kemenangan itu terjadi, kita raih. Bukan dengan karena kita membela diri sendiri melalui kekuatan kita dan membenar-benarkan diri sendiri. Padahal mungkin juga kita juga tidak sedang dalam kebenaran. Kita juga yang bersalah, bisa. Tapi kalau kita tidak bersalah, izinkan Dia yang menjadi pembela atas kita. Dialah pembela kita yang agung. Keputusannya selalu adil karena Dia adalah Raja keadilan. Markus pasal 15 ayat 15 dikatakan di sini, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, ini adalah keputusan daripada gubernur yang bernama Pilatus dalam menghadapi Yesus karena tuntutan orang banyak. Dan sudah jelas di sini Pilatus hanya karena mau menyenangkan hati orang. Pilatus takut kepada orang lain kalau tidak menuruti keinginan mereka. Berarti pikiran Pilatus adalah manusia itu yang dia ikuti, dan manusia berarti lebih daripada Tuhan. Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan inilah satu pemikiran yang salah. Berapa banyaknya orang Kristen juga seringkali dalam kondisi seperti ini. Mereka tidak sadar ketika mereka lebih mau menyenangkan hati manusia
karena ada perasaan takut atau perasaan mau memuaskan manusia, dia lupa bahwa sebetulnya kondisi seperti itu adalah berarti kedudukan Tuhan dalam hidup mereka sudah tergeser. Manusia diposisikan seperti Tuhan, karena sebetulnya Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Bahkan hukum kasih mengatakan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi di sini berarti juga menghormati, menghargai, memuji, memuja, menyembah, percaya, beriman sepenuhnya dan memberikan otoritas kepada Tuhan untuk memimpin hidup kita, untuk menguasai hidup kita. Nah, jangan posisikan Tuhan di bawah manusia. Berarti kita sudah memberhalakan manusia. Pilatus karena orang banyak, dia rela mengambil keputusan yang salah. Seberapa jauhnya kita menyembah Tuhan dari sikap hati kita akan menentukan kesetiaan kita, konsekuensi kita untuk tetap mentuhankan Yesus dalam hidup kita di atas segala-galanya. Walaupun engkau ditawari oleh hal-hal dari duniawi yang begitu luar biasa, tapi kalau maksudnya untuk menjual Yesus dari kehidupanmu atau untuk mengganti posisi Yesus dari hatimu, lebih baik engkau tetap konsekuen dengan imanmu dan penyembahanmu kepada Tuhan. Paulus juga berkata dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat 10, sekarang apa yang ku cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Kalau aku mencari kesukaan manusia, aku bukanlah hamba Tuhan. Sama pengertiannya. Kalau kita mencari kesukaan manusia, kita hanya mau menyenangkan hati manusia, kita mengikuti tuntutan manusia, keinginan manusia, walaupun keinginannya tidak sesuai, tidak setara dengan kebenaran, dengan keadilan, apalagi dengan firman. Kalau kita tetap memilih itu, berarti kita bukanlah milik Kristus. Kita bukanlah hamba Tuhan. Kita bukanlah orang kerajaan Allah. Apa yang kau utamakan menandakan bahwa engkau menjadi miliknya. Apa yang kau utamakan berarti engkau punya hati yang menghargai, respect, menghormati sampai kepada tingkat yang paling tinggi, menjadi penyembahnya. Siapa yang kau cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Gampang, kalau engkau mencari kesukaan manusia, engkau bukan orang kerajaan Allah. Tapi kalau engkau mencari kesukaan Tuhan, engkau adalah orang kerajaan Allah. Ibrani pasal yang ke-1 ayat ke-9. Sampai dikatakan di situ, bagaimana urapan Roh Kudus itu bekerja ketika kita hidup dalam kebenaran, bahkan kita mencintai keadilan dan kita membenci kefasikan. Apa yang dimaksud kefasikan? Itu tadi hal yang buruk, termasuk dengki, iri hati, kemarahan, dendam, sakit hati, kecewa, yang bikin galau sampai malam gak bisa tidur, sehingga pagi-pagi benar seperti para imam, para tua-tua dan mahkamah agama, mereka langsung membawa Yesus ke pengadilan. Saking malamnya mereka sudah begitu gelisah luar biasa. Nah, itu adalah kefasikan, menentang kebenaran, menolak kebenaran, dan tidak mencintai keadilan. Itu jauh daripada kerajaan Allah.
Karena kerajaan Allah adalah kebenaran dan keadilan untuk kita. Disitulah kita akan mengalami pengurapan yang terus-menerus. Bagaimana urapan dalam diri kita akan bekerja sampai maksimal, menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Hiduplah dalam kebenaran dan keadilan, bencilah kefasikan. Saya percaya Anda diberkati. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kamilah orang-orang kerajaan Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan dan membenci kefasikan. Urapan yang baru terus bekerja atas kami. Kami terima urapan yang baru. Kami terima urapan yang baru. Dan urapan itu akan menghasilkan buah yang luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Memenangkan jiwa, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat, membangun orang yang terpuruk, menyembuhkan hati yang terluka, membebaskan orang terpenjara, melakukan mujizat-mujizat yang Kau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2 pada pukul 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat pukul 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.